Bab 115. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Tempat berburu di dekat Winston yang menjadi favorit bagi player level 100. Apa itu? Para player yang berjuang melawan monster, melihat sebuah titik hitam mendekat di langit. Kemudian, mereka mulai bergumam. Terlalu besar untuk menjadi burung. Apakah itu mungkin Griffon? Petik 2. Tidak ada habitat Griffon di daerah ini. Tapi, aku tidak berpikir ada hal lain selain Griffon. Ini serius, jika itu Griffon. Akankah kita mati? Petik 2. Seseorang. Titik segera semakin dekat. Yang mengejutkan, identitas itu terungkap menjadi player. Wow, mage kelas kedua. Ini pertama kalinya, aku melihat seorang ranker dari dekat. Keren. Benda apa yang bersinar di sebelahnya? Seekor hewan peliharaan. Kuaang. Seorang pria berjubah merah terbang di langit. Objek yang mengikutinya melintas di bawah terik matahari. Identitas orang itu adalah Grid. Dia terbang menembus langit tanpa henti, dan segera menghilang dari pandangan para player. Kemudian, dia mencapai hutan yang luas dan berhenti. Aku kehabisan mana. Dia sudah minum satu mana potion. Kemudian, mananya menjadi habis lagi, sebelum cooldown potion berakhir. Grid terpaksa mendarat di tanah. Winston berada di luar hutan ini. Aku bisa memulihkan beberapa mana sambil berjalan. Petik 2. Itu adalah hutan yang dalam. Grid mengukur jarak ke Winston dan melihat helm Chief Orc Frostlight. Setelah hutan ini, dia akan bertemu banyak orang. Helm itu adalah tanda dari Human Slayer, sehingga akan ada keributan. Aku harus segera mengganti helm ini. Grid sekali lagi bersumpah untuk mengenakan helm luar biasa yang cocok untuk pahlawan mitos. Sementara, Pavranium melingkar di kepalanya. Tampaknya, itu sedang dalam suasana hati yang baik. Apakah kamu bersemangat untuk mendapatkan udara segar, setelah terjebak dalam peti selama 300 tahun? Grid bertanya sambil berjalan. Tapi, Pavranium tidak menjawab. Itu alami. Itu punya kemauan, tapi itu hanya mineral. Itu tidak dapat melakukan percakapan. Tapi, Grid terus berbicara dengannya. Tapi, bukankah kamu sangat cepat? Kecepatan terbangku 100 meter dalam 7 detik, namun kamu berhasil mengikutinya. Apakah kamu memiliki stamina yang tak kenal lelah juga? Grid memandang Pavranium dengan penuh kasih sayang. Itu wajar bagi blacksmith untuk merasa menguntungkan, terhadap mineral terbaik. Berikan padaku, manusia, hidupmu, daging dan tulang, terpisah. Grid sedang melakukan percakapan yang menyenangkan dengan Pavranium, ketika dia terganggu oleh orc. Mereka dipersenjatai dengan kulit merah mentah dan membawa serigala besar. Menimbang jika mereka berbicara bahasa manusia dengan cukup baik, mereka jelas adalah orc fang serigala yang dikenal kuat di antara berbagai orc. Gurung. Serigala menggelengkan hidungnya. Itu jelas bereaksi terhadap bau berdarah yang berasal dari Malakus Kloak. Itu mencium darah dan memimpin para orc di sini. Tambahan. Kuong, Kung, Kiau. Berbagai monster seperti raksasa, goblin, dan ular bergerak melalui hutan. Dalam sekejap, Grid dikelilingi oleh 100 musuh. Wow, apa ini? Para player yang berburu di dekatnya terkejut dengan kekacauan, dan berlari. Itu adalah pertama kalinya, mereka melihat semua jenis monster hanya berfokus pada satu orang. Orang itu kacau. Apa yang dia lakukan salah yang membuat banyak orang marah? Tes. Gerombolan sengaja membuat marah seperti ini. Dia harus berburu dalam jumlah sedang. Orang-orang tidak menyadari situasi, dan berbicara di antara mereka sendiri. Shuok. Goblin Archer ditembakkan belakang di Grid. Para player melihat hujan panah yang menutupi langit dan tahu, jika Grid akan mati. Tapi, statistik Grid yang tinggi membuatnya mirip dengan kelas tempur level 200. Selain itu, Via mengamati Archer ahli Jishuka, sehingga penembakan goblin yang kikuk, tampak seperti lelucon anak-anak baginya. Apakah ada orang idiot yang akan dibunuh oleh panah-panah ini? Grid tertawa sambil memegang dagger ideal dan mengarahkan Wind Blast ke arah panah. Kuaang. Grid menginvestasikan semua poin yang ia peroleh mencapai level 114 menjadi strength. Damage dari Wind Blast sebanding dengan attack power-nya. Sekarang, kekuatan Grid Wind Blast ditingkatkan, goblin level 100 tidak dapat menahannya. Kiak. Hujan panah dinetralkan dan goblin archer yang lengan atau kakinya dipotong, runtuh dengan jeritan. Ini adalah sinyal bagi semua monster, untuk secara bersamaan menyerang Grid. Mengenakan jubah itu bermanfaat. Perburuan memiliki korelasi langsung dengan level. Grid bertukar ke Dainslave dan minum mana potion. Kemudian, dia menggunakan wave dan menembakkannya kemana-mana. Monster yang mendekatinya serempak runtuh. Para orc itu cukup kuat untuk bertahan hidup, tapi mereka dihantam oleh wave dan diperlambat oleh debuff. Mereka tidak bisa mengancam Grid dengan gerakan lambat mereka, dan berjuang dengan sia-sia. Astaga, Pajik. Keok. Kiik. Wave membunuh sebagian besar monster dalam satu serangan, sementara Grid menaklukkan sisanya, dengan membunuh mereka satu persatu. Sementara itu, beberapa goblin yang tersisa menembakkan panah dengan sekuat tenaga. Beberapa panah benar-benar terbang langsung ke Grid.
Grid terlalu terjebak dalam pembunuhan, dan terlambat memperhatikan panah. Dia menguatkan dirinya untuk rasa sakit. Tapi, panah tidak mencapai tubuh Grid. Kuajak. Pavranium berputar di sekitar tubuh Grid dan menghancurkan semua panah. Wow. Konten iklan. Apakah normal bagi suatu kelas untuk memiliki serangan dan pertahanan yang kuat? Swordsman dengan Great Sword hitam membunuh monster dengan attack power yang luar biasa. Sementara, hewan peliharaan logam itu melindungi tubuhnya. Keseimbangan ini tampak sempurna. Itu luar biasa. Maaf, tapi apa kelasmu? Grid menyapu sisa monster dengan bantuan Pavranium dan mulai mengambil item. Ini memberi player kesempatan untuk memancingnya dengan pertanyaan. Benda emas apa yang mengambang di sebelahmu? Apakah itu hewan peliharaan? Atau mungkin armor gaya baru? Petik 2. Tuan, bagaimana denganmu? Bukankah kamu sebenarnya player level tinggi? Mengapa player level tinggi berburu di tempat seperti ini? Adakah yang baik di sini? Petik 2. Tuan, apakah kamu tuli? Jawab kami. Para player di sini melihat, jika Grid sedang dalam krisis dan tidak ada yang mencoba membantu. Selain itu, Grid secara inheren tidak ramah terhadap orang-orang. Dia tidak memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan player. Ini terlalu menjengkelkan. Fly. Grid berteriak ke player yang mengganggu dan menggunakan fly. Kemudian, dia benar-benar terbang di langit. Petik 2 tanda tanya petik 2. Para player yang tertinggal terkejut, dan hanya bisa berkedip. Setelah beberapa menit, orang-orang di berbagai komunitas di seluruh dunia menjadi tertarik pada sesuatu. Itu adalah tempat yang disebut hutan Popo dekat Winston. Aku berburu dengan temanku di sana, dan melihat seorang player level tinggi membantai massa monster. Kemudian, setelah memusnahkan semua gerombolan, dia pergi. Swordsman sedang terbang. Renfrek, kekek seorang swordsman tidak bisa terbang kekek. Durururubam, seorang swordsman sedang terbang. Aku seorang Priest, tapi aku tidak bisa menggunakan Hell. BS. Left Arm Black Dragon, kukuk. Swordsman itu adalah aku. Kukukuk. Aku berhati-hati, tapi aku tidak pernah berpikir seseorang akan menyaksikannya. Yare. Sexfem, penyakit pembohong. Admiral, apakah ibu kamu makan sup rumput laut, pada hari kamu dilahirkan? Gaji 30.000 won, jangan menulis omong kosong, hanya untuk mendapatkan lalu lintas. Itu adalah metode yang mengerikan. Para player menyalahgunakan poster yang menulis tentang swordsman terbang. Sehingga, saksi lain tidak lagi membual tentang itu. Dengan demikian, itu adalah masalah sementara dan topik itu tidak disebutkan lagi. Sementara itu, Grid tiba di bengkel Han dan berlari langsung ke tungku. Dia menempatkan Pavranium di tungku dan mengontrol suhu untuk menentukan titik leleh. Ini 1900 derajat. Pavranium itu sangat kecil, sehingga langsung dilebur. Aku tidak ingin membawanya dalam bentuk telur, sampai aku membuat Fast Cell of the Soul. Jadi, aku harus mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Tapi volumenya terlalu kecil untuk menghasilkan banyak item. Pavranium bahkan tidak cukup untuk membuat dagger. Untuk membuat item, Grid harus mencampur bahan lain. Namun, dia tidak ingin mencemari Pavranium murni. Mari puas dengan mengubah bentuk. Setelah bersama dengan Pavranium untuk sementara waktu, dia memperhatikan, jika ada kecenderungan untuk tetap berada di sisi pemilik untuk perlindungan. Dia perlu memanfaatkan fitur ini. Bentuk yang lebih cocok untuk pertahanan daripada telur. Grid mengingat perisai Malakus. Dia membentuk perisai berbentuk dis dengan kekuatan sihir, di setiap titik yang diserang. Itu secara efektif memblokir serangan. Tang. Grid mulai memalu dengan hati-hati. Kemudian setelah beberapa saat, Pavranium menjadi 2 dis. Setiap dis sedikit lebih kecil dari telapak tangan orang dewasa. Baik. Grid menyelesaikan dis. Dis melayang di udara sebelum mulai berputar di sekitar Grid lagi. Grid merasa diyakinkan. Sepertinya, dia bisa dilindungi dari sebagian besar serangan. Kemudian Jishuka tiba di bengkel. Grid memberitahunya. Tembak panah ke arahku. Cepat. Harem, oke. Jishuka melihat piringan emas berputar-putar di sekitar Grid, dan memperhatikan niatnya. Kemudian, dia menembakkan panah tanpa ragu-ragu. Syuk. Caeng. Itu pemandangan yang indah. 2 dis di sekitar tubuh Grid terbang ke arah panah, dan sepenuhnya menghentikannya. Itu hebat. Ekspresi Jishuka tidak baik, dibandingkan dengan kata-katanya yang mengagumi. Egonya tergores. Apakah itu mudah diblokir? Apakah aku menembaknya terlalu lemah? Hei, tunggu sebentar. Grid ketakutan. Jishuka menembak lagi, tapi kali ini dia menarik tali busur kembali ke maksimum. Swaek. Panah yang berisi semua kekuatannya, terbang menuju kematian Grid. Kemudian, Jejeong. Petik 2. Grid dan Jishuka mengeluarkan suara pada saat bersamaan. Jishuka adalah ejekan yang tidak senang, sementara Grid dipenuhi dengan kegembiraan. Panah ini bahkan bisa menembus baja. Bukankah ini sangat tahan lama? Seperti yang dikatakan Braham, ini adalah puncak dari semua mineral. Betul sekali. Dis emas telah dengan sempurna memblokir panah yang ditembakkan oleh Jishuka. Tapi dampaknya cukup kuat, sehingga tidak bisa bergerak sedikit pun, setelah titik tabrakan.
Kemudian, mulai bergerak lagi setelah 2 detik. Jika menerima damage yang berlebihan, dis itu tidak dapat bergerak selama 2 detik. Jika Jishuka terus menembakkan panah kekuatannya, kedua dis tidak akan bisa sepenuhnya melindungi tubuhnya. Grid merasa perlu untuk menyelesaikan quest ini dan mendapatkan sisa dari Pavranium. Tapi, jika ada 27 lebih banyak Pavranium dengan ukuran ini, itu tidak akan cukup untuk membuat baju besi. Ya, itu bukan masalah. Aku masih bisa menggunakannya. Grid itu fleksibel. Daripada berusaha membuat item lengkap dengan volume Pavranium yang terbatas, yang terbaik adalah memaksimalkan efisiensinya dengan membuat beberapa item kecil. Misalnya, menempelkan bilah yang terbuat dari Pavranium ke armor. Bilah akan bergerak sendiri untuk melindungiku dari serangan yang tidak bisa aku bereaksi, atau jika musuh menyerangku dari sudut yang tidak terduga. Petik 1. Item yang bisa bergerak sendiri. Jika dia menyelesaikan kias ini dan mendapatkan Pavranium yang tersisa, dia akan dapat menulis sejarah sebenarnya dari kekuatan item. Ketika Grid dipenuhi dengan kesenangan, seseorang mengetuk pintu bengkel. Jishuka bertanya padanya. Dis-dis ini, mereka tidak perlu diekspos ke orang lain kan? Tentu saja, bukankah itu wajar, untuk menyembunyikannya? Iya. Grid menempatkan dis dalam inventorinya. Kemudian, pintu bengkel terbuka. Satu knight dan lusinan tentara masuk. Mereka memberi hormat dengan sopan kepada Grid dan berkata, Earl Steim mencarimu. Earl Steim, ayah Lady Irene. Iya. Oh, baik, ayo pergi. Mengapa penguasa utara, salah satu kekuatan besar di kerajaan immortal, mencari Grid? Di tempat pertama, itu aneh jika Knight NPC tingkat tinggi, terkenal karena kesombongan mereka, akan bertindak dengan hormat kepada player. Jishuka menyaksikan Knight dan tentara mengawal Grid dari bengkel dan bertanya. Apa ini? Permintaan produksi armor Vanner perlu ditunda, untuk sementara waktu.